Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan la raiba fiha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khalilihil mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddatil ayat minha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, para sepuh beserta seluruh keluarga besar Masjid Ar-Rahman, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan nikmat yang kita dapati tidak pernah berhenti. Nikmat yang begitu banyak yang terus tercurah untuk kita, dan kita berharap nikmat yang kedua, artinya nikmat yang pada kehidupan setelah kita hidup untuk menuju keabadian nanti, yaitu nikmat setelah terjadinya hari kiamat, betul-betul kita dapatkan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan naungan di padang mahsyar, dengan diberikan pertolongan oleh Allah, didatangkan syafaat oleh Rasulullah, dan dengan kebaikan dari Allah dan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya kita harus menjadi orang Islam yang beriman, yang terus untuk meniti jalan ketakwaan. Salah satu jalurnya adalah jalur syukur. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita tidak goyah, kita tidak goncang, dan kita tetap ajak sampai dengan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya mujibasailin. Salawat ma'asalam kita aturkan atas Rasul salawatullahi wassalamu alaihi, Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman, yang tidak ada Nabi setelah beliau, yang seluruh manusia wajib untuk beriman dan mengikuti beliau. Salawatullahi wassalamu alaihi. Kita bersyukur kepada Allah bisa untuk dengan mudah mengucapkan syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah, tanpa sedikit pun ragu. Kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Kita pelajari, kita amalkan, kita familiarkan, dan kita pegang teguh sampai dengan akhir hayat nanti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita dibersamakan oleh Allah untuk mendapatkan murafaqah dengan beliau fil jannah. Amin amin ya mujibasailin. Bapak Ibu yang kami hormati, kula nginum riyen nggih. Serik niki nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Sengaja kula telat wau nggih ben mboten ngimami. Serik rodoan nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu kita tidak bertemu karena memang rutinan kita di majelis akad yang kelima, dan itu jatuhnya 3 bulan sekali. Tapi ada waktu hari Jumat kapan hari yang kalau izin ada keperluan, mudah-mudahan bisa saya kafaroti malam hari ini, sehingga malam hari ini kita kembali ngaji hadis. Ada satu yang menjadi pikiran dan satu kula ngenangen, dan insya Allah kita hafal. Tapi perlu untuk semakin kita tingkatkan, karena
selain kita hafal hadis yang kita baca dari Nabi, kalau itu berupa doa ya kita munajat, kalau berupa tuntutan ya kita amalkan, kalau berupa larangan ya kita tinggalkan. Kebetulan ini adalah hadis tentang doa, dan doa itu perintahnya bukan hanya dibaca, tapi hamba itu juga harus memantaskan diri tentang lafaz doanya. Kalau kita nyuwun sesuatu kepada Allah, pantas nomor dereng. Ketika kita berlindung kepada Allah dari sesuatu, pantas nomor dereng. Maka ini yang terus kita pelajari dan kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan ini kita diberikan oleh Allah ketetapan, kemantapan, dan istiqomah. Hadis yang dimaksud adalah sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis beliau nomor 2720. Ini saged nyenan cek. Di terjemah itu sudah ada. Disebutkan oleh ulama-ulama hadis, diantaranya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, dari hadis yang aslinya disebut dalam riwayat Imam Muslim nomor 2720. Ulama menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabatipun Kanjeng Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau menghaturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendawuhkan, dan dawuh beliau adalah doa, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Haditsun sahihun rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nanti kan kula panjenengan ketika menghadiri khutbah Jumat, khatib berdoa membaca niki, atau pas sholat id khatib membaca doa niki, atau bahkan pas ada apa kemudian di situ ada doa disebut lafadz niki. Bahkan kula panjenengan ada yang sampun apal doa bermohon kepada Allah tentang 5 hal yang semuanya ini adalah baik, semuanya itu adalah positif, dan kita sangat butuh 5 niki. Sebelum kita ngaji 5 hal ini, saya ulangi, panjenengan tirukan. Mudah-mudahan yang belum hafal kita bisa terus teringat, dan yang sudah hafal semakin ceket, karena hafal dengan sering dilafat dan dimunajat itu tidak akan lupa-lupa. Walaupun hafal mboten damel donga nggih saged lali. Betul tidak Pak Ibu? Kecuali ibu-ibu. Ibu-ibu niki ilinge niku nemen tenan. Ya. Jadi kaum wanita itu daya ingatnya lebih tajam daripada laki-laki dalam hal tertentu. Tapi pun ndak usah ditambahi. Mboten enten sarai soalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh dalam doa beliau. Kula wali panjenengan wangsuli sareng-sareng. Allahumma aslih li, monggo, dini alladzi huwa ismatu amri,
sengaja saya agak panjang kersane kita ini rodok gaduk-gaduk tuno istilah orang Jawa. Niku nggak cepet apal. Tapi lek saurup ini malah ndak apal-apal. Ya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Niki nyun sewu Bapak Ibu, nanti dari pengurus atau panitia pengawasan pados ten internet yang lafadznya plek dengan riwayat Imam Muslim nomor 2720, atau kalau ada seperti posternya di broadcast dan jamaah damel donga piyambak-piyambak. Ya, karena belum tentu ketika kita hadir di momen khutbah baik itu Jumat maupun Id, khotib niku mesti maca niki, belum tentu. Ya, saya pernah khutbah niku badhe maca napa lali pernah. Karena saya pernah satu kali khutbah niku tidur dalam berkhutbah. Saya itu niki, sehingga hilang pikiran saya. Saking keseli, saking ngantuke. Ya. Tapi alhamdulillah tidak terulang dan tak mirim mboten ngertos sehingga nggih tasik didamel mawon. Cara ngerti menawa nggih disurati prei. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari yang dimunajat oleh Kanjeng Nabi dan hadis ini sekali lagi hadis yang sangat sahih sekali. Ada beberapa isi permohonan dan ini sangat urgen. Kita sangat butuh akan 5 hal ini. Kanjeng Nabi mewakili padahal beliau adalah sosok manusia yang sempurna, napa malih kula panjenengan luwih butuh, luwih penting malih. Makanya orang Islam itu ketika mendengar dari Nabi berupa hadis atau sunnah dan itu valid, bisa dipertanggungjawabkan karena sahih, itu nggih langsung dicanda. Makanya orang Islam itu punya ciri khas sami'na wa ta'na, kepireng terus manut. Beda dengan Bani Israel, sami'na wa asoina, nggih padha-padha krungune tapi kusik ngoten lho. Dan ini jangan sampai menular kepada orang Islam. Wong namung donga mawon, kecuali kalau diperintah langsung haji kita butuh persiapan. Diperintah langsung kurban kita butuh persiapan. Kita diperintah untuk berdoa seperti ini karena diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi, gambil. Kalau belum hafal kita baca. Semakin sering membaca, insya Allah sansaya tambah hafal. Ingkang sampun hafal tambah ceket. Harapan niku ngoten. Dan kabul niku insya Allah. Menawi dereng kebaikan sudah kita tanam, insya Allah bakal kita tuai di hari kiamat. Karena sekali lagi orang berdoa itu diantara beberapa hal. Ada yang langsung sekejap mata, ada yang tertunda, ada yang dalam bentuk jawaban lain dari Allah, dan yang pasti menjadi pahala di hari kiamat. Tapi rata-rata tiang saniki pengen langsung kabul, iya napa nggih? Lek saged kiamat kusik dengan amal yang lain ganjarannya yang penting donga niki mandi, ndang oleh. Dan rata-rata jamaah siapapun dimanapun dari manapun lek ndonga lebih-lebih tempat mustajab dan raudhah dan yang lain itu urusan dunia tok isinya. Betul tidak Pak Ibu? Kadang akhirat itu kurang begitu terpikir, padahal doa ini dunia itu hanya satu, akhirat dimohon oleh Allah semua, oleh Nabi semuanya. Dunia itu hanya satu. Yang pertama, Kanjeng Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Allahumma ya Allah aslih li, perbaikilah untuk saya. Makanya ada istilah soleh niku baik. Tapi tesik dereng cukup, yang lebih utama niku muslih. Niku
baik sing ngejak baik, tapi nggih beresiko. Nen dados tiang saya terus meneng ngoten insyaallah adem ayem tenang, tapi dados tiang saya kok ngejak, ada keluarga dijak, ada dulur dijak, ada sahabat dijak, ada orang yang kita betul-betul punya perhatian karena ada ikatan batin dijak, dan ajakan itu belum tentu ada jawaban atau respon yang positif. Ngaten ini kadang mboten penak resikone. Betul tidak Bapak Ibu? Masuk bapak-bapak nggih belum tentu tetak ngejak bojonya sendiri. Kadang nggih abot dakwah untuk keluarga. Makanya para penceramah niku lek ceramah ten keluargane goblok mendadak. Ceramah ten ngarepe gurune langsung blank. Ceramah ten umat seperti singa, apalagi di depan jamaah, apalagi di tempat yang jauh, apalagi di depan kamera, beraksi sana sini. Bareng ten ngarepe keluargane, bareng ten ngarepe gurune, langsung alum. Ya, sehingga resikonya itu memang berat. Nggih kelanten ten mriki mboten sinten-sinten ya. Saya anggap dulur, kadang saya blekak-blekuk ten mriki niki. Sehingga mohon maklum Bapak Ibu. Allahumma aslih li, ya Allah perbaikilah untuk saya dini, agama saya, maksudnya Islam saya ini. Kalau Islam tidak perlu diperbaiki, tapi saya mengamalkan Islam itu masih butuh baik. Alladzi huwa ismatu amri, yang mana itu adalah penjagaan dari seluruh urusan saya. Kanjeng Nabi mohon kepada Allah memberikan teladan kepada umat, karena berdoa itu tidak legal kecuali hanya datang Allah. Tidak boleh orang itu berdoa kepada selain Allah, bahkan malaikat pun. Malaikat Jibril kula nyuwun ngeten, barang nomboten. Tidak boleh. Nabi juga. Apalagi makhluk-makhluk yang lain, apalagi barang sing mboten enten nyawane. Alah ini tambah tidak boleh. Makanya itu dalam realisasi surat Al-Fatihah itu banyak nilai ketauhidan, diantaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat pinten niku? Ayat pinten Bapak Ibu? Ayat 5 nggih. Ya memang surat Al-Fatihah itu pengawalan surat, ulama-ulama ada beberapa pendapat. Tapi kalau kita lihat di mushaf ayat 5, Iyaka dumateng panjenengan mawon ya Allah nak budu kita sambing ibadah, wa iyaka ugi dumateng panjenengan mawon ya Allah nasta'inu kita sami nyuwun pertolongan. Ini realisasinya dalam tauhid. Dalam perjalanan Al-Quran yang panjang, Allah menutup terakhir dengan surat An-Nas niku nggih, Qul a'udzu birabbin nas. Nyenyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Nabi sampaikan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Sinten yang dimaksud? Allah. Makanya Nabi itu mengajarkan doa Allahumma ini. Allahumma itu sama dengan ya Rabbi, sama dengan ya Rabbana. Itu Allahumma. Artinya mohon hanya kepada Allah. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, yang itu adalah penjagaan untuk seluruh urusanku. Selanjutnya wa aslihli, dan perbaikilah bagiku atau untukku dunyaya, duniaku, allati fiha ma'ashi, yang itu adalah penghidupanku. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah untukku ya Allah akhiratku, allati ilaiha ma'adi, yang kepadanya tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata, dan jadikan ya Allah hidup bagiku ziyadatan li, sebagai tambahan kebaikan. Nyuwun hidup yang berkah dan bermanfaat. Fi kulli khair, dalam hal-hal yang baik. Wa ja'alil mauta, dan jadikan kematian rohatan li, itu adalah istirahat bagiku min kulli syarr,
dari hal yang buruk-buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Napa maksudipun Kanjeng Nabi? Ulama-ulama memberikan syarah, dan syarah ini adalah pendekatan pemahaman umat tentang dawuh dan doanya Kanjeng Nabi. Maksud Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, fawasofatin bi annahu ismatul amr wa huwa ainul haqiqah li anna solahatin huwa ra'su malil abdi wa ghayatu ma yatlubuh. Kanjeng Nabi di situ sengaja memberikan penyifatan kepada agama adalah penjagaan dari puncak segala urusan, karena agama itu adalah harapan terbesar seorang hamba. Menawi tiang pun boten gak ada agama, njepluk dunia akhirat Bapak Ibu. Kita saja yang masih beragama kadang dengan fitnah yang ada dalam kehidupan dunia saged munting kok. Nggih napa nggih? Normalih boten agama-agamaan. Makanya dalam bahasa Sanskerta itu kata para peneliti, gaman itu artinya bingung. Walaupun di Indonesia enten grup musik jeneng-jeneng nih ngoten niku ya. Gaman ini artinya bingung. A itu artinya tidak. Kersani boten bingung nggih agama. Makanya dalam bahasanya itu disebut dengan din menurut Islam. Sehingga ada dinul qayyim, agama yang lurus, ada dinul kholis, agama yang murni. Maksudnya adalah Islam nih. Yang dimaksud adalah Islam. Sehingga puncaknya tentang legalitas dari Allah pada agama Islam yang zaman akhir dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad ada di ayat 19 surat Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Yang benar menurut Allah agama niku nggih namung Islam ngeten iki. Kula jenengan mboten bareng kepikiran yang tidak-tidak. Kita menghormati orang lain dengan tidak mengganggu karena lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk sama itu tidak. Untuk meyakini kebenaran yang lain juga tidak boleh. Karena ulama-ulama kita menyebutkan di antara pembatal keislaman seorang hamba itu meyakini ada kebenaran yang lain selain Islam. Maka bersyukurnya kita saged bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena la ilaha illallah saja itu tidak cukup kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu mensifati agama sebagai puncak dari seluruh tujuan yang mengakomodir dari seluruh perkara dan urusan. Sedanten ini pun diatur oleh agama Islam. Tidak ada yang luput dari agama Islam. Hal yang paling tinggi puncaknya adalah bagaimana hubungan vertikal dengan bertauhid kepada Allah. Hal yang paling sederhana, tiang wahing niku lho diatur enten adabe. Nggih napa nggih Pak Ibu? Jenengan lek wahing muni pripun? Alhamdulillah. Kepireng tiang hamdalah, maka kita ndongaken yarhamukallah. Ini diatur oleh Islam. Ya. Buang hajat juga ada aturannya dalam Islam. Berkonsumsi juga ada aturannya dalam Islam. Bahkan nyuwun sewu, tiang idu niku lho nggih diatur kali Islam. Napa bahasa Indonesianya idu? Idu niku ngiwa. Tapi dalam keadaan sholat sebagaimana di zaman Nabi, kalau di kirinya ada orang lain ya ke bawah. Tapi itu yang dimaksud di sini adalah kalau diperlukan karena sesuatu, kalau tidak itu nggih mboten pantes. Cuma itu ini menjadi bagian dari ibadah sholat ketika sholat diganggu jin yang bernama khonzab. Sebagian ulama menyebut khinzib. Makanya Utsman bin Abil As itu kalau sholat kadang blidru. Nate mboten jenengan blidru. Wong sing blidruan mboten bareng imami lho. Nate jenengan blidru lali rakaat pinten sing diwaca napa merebleng? Sering mboten? Mboten nggih. Mosok 5 waktu ping 3 ngoten ya, kan nemen ya. Orang ini matur kepada Nabi dalam hadis kitab Sunan Imam Abu Dawud, ada di kitab sifat sholat Nabi itu. Oleh Nabi diberikan solusi. Baca ta'awud, noleh ke kiri, itu peletik-peletik, tanafus namanya, sebanyak 3 kali. Maka setelah itu diamalkan, ndak lagi blidruan, ndak lagi pikiran yang tidak-tidak.
Kula pun ngamalaken Pak Ustaz, tapi tasik sering ngoten. Undang nih tukang ruqyah ini. Selanjutnya, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Nabi bermohon kepada Allah agar diperbaiki bagi beliau dunianya, yang mana dunia itu adalah tempat penghidupannya. Maksudnya wa amma salahud dunya li annaha makanun wa maudhi'u ma'ashihi fa haqiqatun la budda minha fi hayatih faman lam tastaqim ma'isyatuhu la tatimmu lahu akhiratuhu. Urusan dunia ini juga penting, tapi kalau memang harus disuruh memilih, pilihan kita jangan sampai luput, yaitu akhirat tetap prioritas. Namun kalau melihat surat napa nika? Surat Al-Ankabut nggih. Ayat 80 surat Al-Qasas surat ke-28. Ayat 88 walatansa nasibaka minad dunya. Walatansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Dunia niki pun enten jatahe Bapak Ibu. Dunia niki pun ditentukan oleh Allah, tapi tetap kita berikhtiar. Ndak boleh jaga-jaga nih. Walaupun warisan kata, harga diri laki-laki ini nggih terhormat, bertanggung jawab, gelem obah. Ya. Laki-laki itu diperintahkan oleh Allah untuk bertanggung jawab karena ma'isyah itu menjadi nafkah, dan nafkahnya niki kedah kudu. Sehingga nggak ada bojo, nggak ada anak niku diparingi kecukupan. Bagaimanapun yang penting halal, berapapun insya Allah berkah. Dan harus diimbangi dengan sifat zuhud, sifat untuk qanaah, dan sifat-sifat terpuji yang lain. Terlebih kita hidup di zaman yang dunia itu sekarang agak ribet. Ya. Nabi bermohon kepada Allah agar dunianya diperbaiki, maksudnya dunia ini tidak menjadi ganjalan di hati. Dunia tetap dikendalikan dengan tangan bagaimanapun keadaannya, karena kalau dunia sudah merasuk ke dalam hati, agama nggih di dunia-duniakan nanti. Sehingga seperti ini bisa bahaya, jatahe ten akhirat telas. Hidup niku pilihan, tapi jangan kita sia-siakan. Dunia ini memang prioritas kita akhirat, tapi nggih untuk jembatan atau wasilah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun posisi kita, kita syukuri. Kalau kita diberikan lebih oleh Allah, pembagiannya mudah-mudahan jangkauannya semakin luas. Kalau kita diberikan pas oleh Allah, insya Allah dengan qanaah dan zuhud bakal berkah. Dan kita tidak boleh mengukur hidup orang lain dengan kita, karena itu sangat keliru sekali. Ya. Kapan hari kula ngaos niku membaca kitab Syiaru Alamin Nubala. Syiaru Alamin Nubala. Ada kisah tentang seorang ulama di zaman itu biasa keceluk Abu Ibrahim. Ada yang menyebut Abu Abdillah. Di majelis yang khusus ulama, ketika hadir orang ini, majelis itu menjadi hidup, penuh dengan interaktif. Ketidakhadirannya itu sangat gelak hati. Kok tidak hadir hanya sekali. Akhirnya ulama-ulama itu mendatangi kediamannya. Ada 8 ulama yang mereka para saudagar, sehingga ulama sing nggih duwe istilahnya ngoten. Cara saniki sembarang dipek dhewe. Akikah dikuasai, haji umroh dikuasai, apa malih. Wis pokok nyambi-nyambi niku akeh ya. Ya. Ditedeng bae Ibu nggih sakne liyane nggih. Insyaallah lek ulama niku napa-napa nggih payu wis duwe jeneng nggih, aja kabeh-kabeh dipek. Masuk jenengan nggih didudum kalih liyane ya. Akhirnya setelah didatangi, ditanya ke masyarakat setempat, ditunjukkan rumahnya. Dari kejauhan orang itu datang, pakaiannya elek ngoten. Ketika orang itu datang, kemudian salam, setelah itu ditanya, jenengan pundi mawon? Oh, kula saking berburu. Ya. Lu kok ndak hadir majelis? Oh, saat ke majelis itu saya pakai pakaian tetangga saya karena saya nggak punya. Lah tetangga saya sudah datang, akhirnya ya saya kembalikan. Yang diburu itu burung, dia masuk rumah mempersilahkan tamunya, banyak ulama tadi. Burung yang sudah dikuliti di masa istrinya, yang masih hidup dijual ke pasar untuk beli roti, kemudian dijamu. Ulama-ulama ini terenyuh.
bolone ade siji uripe kok ngene begitu. Akhirnya patungan. Ya, menggalang donasi meneng-menengan pas orangnya masuk. Terkumpul beberapa puluh ribu dirham. Tapi sebelum memberikan donasi tersebut, matur kepada gubernur saat itu berada di bawah wilayah dinasti Umayyah. Gubernur akhirnya ngomong, haram kalian membantu, biar aku saja. Nah ini pejabat sing top. Haram kalian membantu, biar aku saja. Dibawakan macam-macam oleh pembantunya gubernur, diiringi oleh ulama satu yang biasa kepanggil namanya Ibrahim bin Iyas. Setelah itu dicegat oleh ulama yang hidup bersahaja tadi. Ada apa ini? Ini dari gubernur atas perintahnya. Jangan mengusik hidup saya, jangan mengganggu saya. Saya happy seperti ini. Marah, pintunya ditutup sampai jaduk ulama yang satu tadi. Setelah itu istrinya menjerit, orang ini meninggal dunia. Ternyata ndonga, ya Allah, daripada saya terfitnah seperti ini lebih baik mati saja. Timbang duit lebih baik mati, timbang sugih lebih baik mati. Waliane zaman saniki kuatir dunia itu menguasai hati. Soalnya kadang tiang niku duwe rada api utawi barang langka niku nggare ganjel ten ati, betul tidak? Sandal api ten masjid niku nggih enggak pate khusuk, cepet mulie. Ya. Beda api. Makanya kadang ada yang nawari saya, Pak Ustadz motor ini pantas jenengan. Wah aku ngajari zuhud, aku tak golek-golek sing cilik ae, motor lagi goncengan wong akeh. Barang apik ini kadang mengganjal di hati. Tapi ya orang itu tergantung bisa menyikapinya. Makanya Nabi itu berdoa, ya Allah perbaiki dunia saya. Di situ adalah penghidupan saya. Kisah yang lain, dalam kitab Syiaru A'lami Nubalanya Imam Az-Zahabi yang terkenal itu dikutip, ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, beliau membentuk Dewan Syuro, ini disebut dengan Ahlul Ilmi wal Aqdi. Ini ulama yang berkompeten untuk merumuskan siapa yang layak menjadi khalifah. Akhirnya ditunjuklah Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan Said bin Zaid. Sing pantes dirasi wong-wong Abdurrahman bin Auf, nggih ganteng, nggih sugih, nggih pinter, nggih loman. Abdurrahman bin Auf tidak mau terlibat hal seperti itu. Langsung mengangkat tangannya Utsman, kemudian dibaiat oleh semua orang. Ini kelebihan beliau. Pernah menghadirkan 100 unta tan Madinah lengkap dengan bawaannya semuanya fisabilillah, jangan bayangkan. Ya. Ketika zaman Utsman itu pernah mengalami ru'afan. Ru'afan itu mimisen. Kepikiran beliau meninggal. Mimisen itu wong riyen langsung mak tratap, aja-aja aku gak ora enek ngoten lho. Sani kan mboten. Masa wis nemen Senin Kemis sik pengen sembarang kalir. Ya. Akhirnya Utsman ketika mimisen memanggil Khumron. Khumron itu bekas budaknya itu, pembantunya. Makanya hadis terkenal dalam wudu yang paling sahih di kitab manapun itu hadisnya Khumron. Wudu yang paling komplit dalam tafsir surat Al-Maidah ayat 6 niku. Ya, mulai dari membasuh tangan, berkumur, masukkan air ke hidung sampai ditutup kaki sampai 2 mata kaki, itu hadisnya Umron riwayat Imam Bukhari Muslim. Umron dipanggil, ya Khumron, utub man wallal amro ba'di. Khumron, tulislah siapa dia yang bakal mewarisi kekhalifahan sepeninggalku. Karena Abu Bakar dulu yang mewariskan kekhalifahan pada Umar. Utsman pengen seperti itu. Tulislah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Khumron ini mendatangi Abdurrahman bin Auf. Cara saniki nggih dajikan orang kepercayaan. Misalkan putra mahkota dikabari orang, ini kesempatan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dikabari, Ndoro, busron laka, berita gembira bagimu. Ada apa? Khalifah Utsman menunjuk jenengan menjadi penggantinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Cara kula misalnya kan terusnya Pak Jokowi, ya kula langsung mundur. Ya. Coro niki, coro. Ya. Dan itu tidak mungkin. Temriki kon dadi takmir malah kula mboten purun. Wong takmir malah kurban kok. Ya. Nggih napa nggih? RT pinten gajine sakniki? RT itu kathah noroki kan. Makanya orang yang dikenal itu nggih buwuh nggih layat itu kudu nomor 1.
Sosialnya itu diutamakan, jangan kita mencari kaya dari situ. Akhirnya Abdurrahman bin Auf setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, beliau datang ke Raudhah antara mimbar Rasul dengan kamarnya Aisyah yang di situ Rasulullah wafat. Berdoa, ya Allah, ketimbang saya jadi khalifah, wafatkan saya ya Allah. Ba'da sitati asyhur mata, setelah 6 bulan sebelum meninggalnya Utsman bin Affan, niku pun boten enten riyen Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi orang dulu itu ndak ada yang ambisius, Pak Ibu. Dunia itu ya sudah di tangan, ndak sampai diletakkan dalam hati. Kadang saat ini nggak dadi apa-apa, pilih mati kok. Ya, nggih napa nggih? Termasuk arek enom timbang nggak dadi bojone kuwi mati aku ya. Dulu betul tidak ya. Jadi dunia itu ya begitulah, makanya Nabi itu bermohon kepada Allah, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, agar diperbaiki oleh Allah dunianya, karena dunia itu adalah tempat penghidupannya. Selanjutnya saya tambahi sedikit, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, mohon kepada Allah diperbaiki akhiratnya, ya ibadahnya, ya seluruhnya yang terkait dengan urusan surga, karena kesana tempat kembalinya kelak, sehingga muatan-muatan keyakinan terhadap hari kiamat ini nggarai tiang sregep. Walaupun ganjaran boten ketok niku sangat ngarep, walaupun dosa niku boten ketok niku ajrih tenan. Sehingga orang zaman dulu ketika ada keimanan mereka itu tidak kaleng-kaleng. Makanya Kanjeng Nabi itu mentarbiyah, mendidik umat selama 23 tahun. Itu banyak sabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sapa wonge sing tenanan iman marang Allah, ya tenan iman marang hari kiamat, itu yaitu nanti. Sehingga ya berbuat baik, berkata yang baik, memuliakan tamu, tidak menyakiti tetangga dan yang lainnya. Itu karena memang pendidikan Nabi itu betul-betul mengena. Dan pendidikan ini mari Bapak Ibu untuk kita punya perhatian. Kita punya perhatian dalam dunia pendidikan. Dalam lembaga kita sukseskan, di rumah masing-masing mari kita istiqomahkan. Karena dunia ini sudah mengalami degradasi pelan-pelan. Zaman riyen niku lek didukani kali guru nggih wedi, bapak ibuke malah nyuwun sepuro. Saniki polisi kok nandangi. Tapi nggih enten guru sing emosian, itu ya ditegur dengan baik. Ya. Kula riyen wedi-wedi tenan kali guru kula. Sehingga kita punya takdim, cara dadi wong ngoten nggih ilmu padi tenan, terus ilmune niku berkah. Makanya banyak pengangguran dan yang lain gara-gara wani kali gurune niku lho. Ya, tenan niki. Ya nggih napa nggih? Saged kualat. Pendidik niki kita tidak boleh main-main dengan mereka. Lek saged niki kita hormati betul. Ini kadang sampai di Pulau Soro didolimi honorer menisan, apa jenenge? Honorer menisan nggih. Ya, honorer ditarung dan seterusnya ngesaaken begitu. Ya, mari untuk kita hormati mereka. Maksud dari lafaz doa Nabi tentang permohonan kepada Allah untuk diperbaiki urusan akhirat ini, ulama memberikan pemahaman, wa amma solahu akhiratihi allati hiyal marja' wal masir fa haula dzalika yas'al ibadu bi fi'li ta'at wa tarkil manhiyat wa qad istalzamaha su'ala salahiddin li'annahu idza aslahallahu dinar rajuli faqad aslaha lahu akhiratahu allati hiya darul ma'ad. Kanjeng Nabi mohon agar diperbaiki akhirat, itu masih ada korelasi dengan diperbaiki agama tadi. Diperbaiki agama agar mudah dalam beragama, diperbaiki akhirat agar mudah dalam beribadah, sehingga cara tidak langsung dunia itu dicepit antara agama dengan akhirat. Artinya kalau ditimbang-timbang diukur, dunia niki ndak ada bandingannya dengan akhirat. Nabi ndonga agama kali akhirat, tapi dunia hanya satu kali saja. Makanya kalau diseimbangkan sampai kapanpun boten bakal seimbang. Lek diselaraskan niki masuk. Dunia akhirat harus seimbang, omong kosong. Nyatane kula njenengan medamel ndak ada kados salat 5 waktu sanil. Nggih napa nggih? Mesti sawi, paling enggak kita bekerja itu 8 sampai 9 jam, nggih napa nggih? Ada yang sampai 24 jam, kaki di kepala di kaki.
Tapi lah akhirat jarang wong sholat sampai semaput-semaput, enten nah. Jamaah Rahman diberitakan semaput, dijenguk rame-rame, kenapa? Sholat. Ya, ndak ada. Tapi lek hiburan enten, lek dunia enten dan seterusnya. Makanya kalau dibanding-bandingkan nggak bisa, kalau disamakan juga ndak bisa, kalau diselaraskan bisa. Dunia harus disetir dengan agama, dan akhirat agama yang menjadi tolok ukur kebenarannya, akhirat yang menjadi obsesinya atau himmahnya. Makanya dunia yang halal dijalani, dunia yang benar dilampaui, insya Allah kalau sesuai agama nilainya ibadah, hasilnya ya berkah. Untuk akhirat itu akan bermanfaat, berfungsi. Karena akhirat itu mau tidak mau kita menuju ke sana, walaupun perjalanannya itu pelan, masing-masing kita itu berbeda. Maka monggo sekali lagi doanipun Kanjeng Nabi ini kita bersama-sama untuk merenungkan, menyadari, karena kita butuh doa yang seperti ini di kapanpun situasi dan kondisinya, terlebih di zaman seperti ini. Oleh karena itu nyun sewu wau kagem panitia, kagem mengurus pados mengeten internet mboten usah ngetik, di broadcast terjamaah agar dihafalkan dan sering dilafat di rumah. Damel background nggih monggo, di print disai nggih monggo, salap dompet monggo, tapi kalau dibawa ke kamar mandi jangan ya. Allahumma aslih li dini alladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ati wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Amin ya mujibas sailin. Mudah-mudahan kedik saking kula manfaat ganjaran wabil khusus untuk kami dan kebaikan manfaat maupun faedah kagem panjenengan. Salam takzim saya untuk ada yang di rumah. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah melindungi dan menjaga kita dari berbagai macam hal yang buruk, termasuk fitnah, termasuk penyakit dan yang lain sebagainya. Allahumma amin. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa sebagaimana para ulama mengakhirkan majelis mereka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.